Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi akhir tahun, yang juga dirancang untuk dilanjut hingga 2026 guna menjadi motor penggerak produktivitas dan menjaga daya beli masyarakat. Paket stimulus ekonomi yang diberi nama 845 itu memakan anggaran senilai 16,23 triliun rupiah. Terdiri dari 8 program akselerasi ekonomi 2025, 4 program dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Untuk 8 program paket stimulus akhir tahun itu, pertama terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi yang akan diberikan uang saku sekitar 3,3 juta rupiah per bulan selama 6 bulan. Anggaran untuk tahun 2025 senilai 198 miliar rupiah, dan 2026 juga nilainya sama dengan target 20.000 penerima manfaat. Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh pasal 21 DTP yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata sebesar 100% selama 3 bulan di sisa tahun pajak 2025, akan memakan anggaran 120 miliar rupiah. Dan pada 2026 sebesar 480 miliar rupiah. Targetkan kepada 552.000 pekerja. Ketiga, berupa bantuan pangan selama 2 bulan dalam bentuk 10 kg beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat, dan bisa ditambah pada Desember jika realisasi anggaran belum optimal. Besaran anggaran yang akan digunakan untuk program ini menjadi yang terbesar, yaitu 7 triliun rupiah dengan asumsi harga beras termasuk biaya distribusi Rp18.500. Keempat, berupa bantuan iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, yang diantaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Nilai anggaran yang disiapkan 36 miliar rupiah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 731.361 orang. Kelima, program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR, KPA, PAM, PP Maksimum Bay Rate plus 3%, kredit developer Maksimum Bay Rate plus 4%, dan relaksasi SLIK OJKT. Anggaran yang disiapkan untuk program yang tertuju pada 1.050 unit hunian ini 150 miliar rupiah untuk selisih bunga yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Keenam, program padat karya tunai atau cash forward melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025. Besaran anggaran yang disiapkan melalui Kementerian PU 3,5 triliun rupiah, dan Kemenhub 1,8 triliun rupiah untuk 609.465 orang. Ketujuh, dalam bentuk percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem KAL dan RDTR digital ke OSS di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Estimasi anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai 175 miliar rupiah pada 2025 di tingkat pusat maupun daerah, dan pada 2026 menjadi 1,05 triliun rupiah. Terakhir, atau kedelapan, bentuknya berupa program perkotaan, untuk perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya UMKM yang sumber dananya berasal dari dana kontingen Cepemda DKI 2,7 triliun rupiah sebagai pilot project dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Adapun untuk download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.